Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama agar pembelajaran hari ini dapat dengan mudah kalian pahami dan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran online hari ini tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku dengan mata pelajaran IPA. Materi IPA yang akan Bu Guru sampaikan hari ini adalah dampak pemanfaatan teknologi bagi kelestarian sumber daya alam dan pembatasan penggunaan sumber daya alam. Tujuan pembelajaran IPA pada hari ini yang pertama, setelah mengamati gambar tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Dan yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK saat ini sangat pesat. Hampir di semua bidang kehidupan manusia tidak bisa lepas dari IPTEK. IPTEK berperan penting dalam kehidupan manusia. IPTEK membantu manusia dalam melakukan aktivitasnya. Teknologi memberikan manfaat besar dalam mengelola sumber daya alam. Setiap jenis sumber daya alam menggunakan teknologi yang berbeda dalam pengelolaannya. Teknologi yang digunakan terdiri atas teknologi sederhana dan teknologi modern. Contoh untuk membajak sawah, ada yang menggunakan kerbau dan ada yang menggunakan traktor. Bajak kerbau termasuk contoh teknologi sederhana, sedangkan traktor termasuk teknologi modern. Contoh lainnya di bidang perikanan. Nelayan tradisional mencari ikan menggunakan teknologi sederhana berupa perahu layar, alat pancing, jala, dan jaring. Perahu layar memiliki daya jelajah terbatas karena tenaga penggerak berupa angin. Akibatnya nelayan tradisional hanya dapat mencari ikan di wilayah dekat pesisir. Ikan yang diperoleh sedikit karena alat tangkapnya sederhana. Perahu layar mudah terbalik jika diterjang ombak. Keadaan tersebut sangat berbeda dengan nelayan yang telah memanfaatkan teknologi modern. Nelayan modern menggunakan kapal bertenaga mesin sehingga mampu melaut hingga jauh. Kapal bermesin juga mampu menahan terjangan ombak besar. Kapal dilengkapi peralatan yang canggih seperti radar, jaring bermesin, dan ruang pendingin. Radar berguna untuk mendeteksi ikan. Dengan alat tersebut nelayan dapat langsung menuju lokasi yang banyak ikannya. Jaring kapal lebih besar dan panjang sehingga dapat menangkap ikan lebih banyak. Untuk menarik jaring digunakan mesin sehingga lebih cepat. Ikan disimpan di ruang berpendingin sehingga ikan tetap segar meskipun berada di tengah laut berhari-hari. Teknologi modern menjadikan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan ikan nelayan modern menjadi lebih baik daripada nelayan tradisional. Berikut persamaan dan perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern dalam bentuk diagram pen. Perlu kalian ketahui anak-anak, diagram pen itu disajikan dalam bentuk lingkaran yang saling beririsan. Lingkaran yang saling beririsan atau bertemu merupakan persamaan dari kedua hal yang dibandingkan. Sedangkan bagian yang lingkaran yang di luar irisan adalah perbedaan dari kedua hal yang dibandingkan. Pada pekerjaan nelayan tradisional dan nelayan modern terdapat perbedaan dan persamaannya. Bu Guru akan bahas dimulai dari perbedaannya. Perbedaannya, alat yang digunakan oleh nelayan tradisional adalah peralatan sederhana. Sedangkan alat yang digunakan oleh nelayan modern adalah peralatan yang lebih modern. Kemudian aktivitas.
Aktivitas yang dilakukan oleh nelayan tradisional adalah berlayar pada waktu tertentu, sedangkan aktivitas yang dilakukan oleh nelayan modern adalah dapat berlayar sewaktu-waktu. Hasil tangkapan ikan dari nelayan tradisional adalah sedikit, sedangkan hasil tangkapan ikan nelayan modern relatif lebih banyak. Selain perbedaan, keduanya memiliki persamaan, yaitu tempat bekerja sama-sama di perairan laut dan aktivitas yang dilakukan sama-sama menangkap ikan. Selain memberikan manfaat, penggunaan teknologi juga menimbulkan dampak negatif. Teknologi perikanan dapat meningkatkan jumlah hasil tangkapan, namun kegiatan penangkapan ikan harus diatur agar tidak terjadi pengambilan ikan secara besar-besaran. Pengambilan ikan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Inilah dampak negatif di bidang perikanan. Kerusakan lingkungan dapat terjadi karena pencemaran dari tumpahan bahan bakar kapal. Jaring yang besar dan rapat atau disebut jaring pukat harimau menjadikan semua jenis dan ukuran ikan tertangkap. Akibatnya, beberapa jenis ikan dapat punah karena semua ikan kecil tertangkap oleh jaring. Penggunaan jaring pukat yang mencapai dasar laut juga dapat merusak ekosistem terumbu karang. Terumbu karang akan patah dan rusak tersangkut jaring yang ditarik oleh kapal. Penggunaan bom ikan juga merusak terumbu karang. Kerusakan terumbu karang akan menyebabkan ikan-ikan kehilangan habitat hidup mereka. Oleh karena itu, dalam mengelola sumber daya alam, sebaiknya menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, tetapi tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan alam. Sebagai contoh, menggunakan jaring berukuran besar untuk menangkap ikan agar hanya ikan besar yang tertangkap, sedangkan ikan kecil akan lolos sehingga populasi ikan di laut tetap banyak. Selain itu, menggunakan biodiesel untuk bahan bakar kapal sebagai pengganti solar juga tidak akan mencemari lingkungan karena biodiesel berasal dari bahan organik. Anak-anak, kalian sebagai seorang siswa juga dapat berpartisipasi dalam pembatasan penggunaan sumber daya alam. Contoh sederhana yang dapat kamu lakukan adalah menghemat penggunaan pensil. Karena pensil terbuat dari campuran bahan grafit dan tanah liat. Campuran ini dipadatkan dan dibungkus dengan kayu. Hasilnya, sebatang pensil yang digunakan untuk menulis, grafit dan tanah liat termasuk jenis bahan tambang. Grafit dan tanah liat jumlahnya terbatas sehingga akan habis jika diambil terus-menerus. Kayu pensil berasal dari pohon. Selain untuk bahan pensil, pohon merupakan bahan baku pembuatan kertas dan kerajinan dari kayu. Semakin besar kebutuhan pensil dan kertas, semakin banyak pohon yang akan ditebang. Beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk menghemat penggunaan pensil antara lain: yang pertama, menjaga pensil agar tidak hilang. Yang kedua, menggunakan pensil sampai tinggal sedikit atau habis. Yang ketiga, meraut pensil tidak terlalu runcing sehingga tidak banyak bagian pensil terbuang. Yang keempat, meraut pensil tidak terlalu panjang agar tidak mudah patah dan cepat habis. Dan yang kelima, menyambung pensil yang tinggal sedikit dengan gulungan kertas agar dapat dipakai menulis kembali. Dengan menghemat penggunaan pensil dan kertas, kamu telah turut menghemat sumber daya alam berupa grafit, tanah, dan pohon. Untuk melestarikan pohon, dapat dilakukan dengan menanam kembali bibit-bibit tanaman baru setelah menebang pohon. Anak-anak, demikian penjelasan Bu Guru tentang materi IPA hari ini, yaitu dampak pemanfaatan teknologi bagi kelestarian sumber daya alam dan pembatasan penggunaan sumber daya alam. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami
dan dapat kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita ikut berperan aktif dalam pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan hemat. Demikian yang Bu Guru sampaikan, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat anak-anak, tetap jaga kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker jika keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain, dan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, serta jangan lupa pesan Bu Guru, selalu hormat dan patuh kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.